Selamat siang, perkenalkan nama saya Visena. Siang ini saya ditemani dengan teman saya, Dani Ramadan, Market Intelligence YF. Selamat siang Mas Dani. Selamat siang Mas Hafiz. Ya, di sesi siang ini kami ingin membahas mengenai market commentary IHSG, di mana IHSG itu turun terus nih, dan banyak sekali member-member YF itu yang bertanya kepada kami gitu kan, kenapa IHSG ini turun terus. Nah, langsung saja untuk Mas Dani menjawab pertanyaannya. Kenapa ini Mas, kok IHSG turun terus nih Mas? Jadi begini ya Mas Hafiz, kalau kita lihat secara global, penurunan pada IHSG ini terjadi hampir di seluruh indeks-indeks yang ada di dunia. Seperti kita ambil contoh itu di Amerika, indeks Nasdaq itu turun sampai 19,74%, lalu indeks S&P 500 juga turun 23%, dan Dow Jones malah lebih parah, turun sampai 25%. Kalau kita lihat di pasar Asia sendiri, itu juga mengalami penurunan yang signifikan. Kita lihat Nikkei itu turun 27,8%, Kospi turun 18%, dan Shanghai turun 6%. Yang paling parah itu di pasar Eropa, indeks FTSE itu turun sampai 30% dan DAX bahkan 31%. Nah, kenapa indeks-indeks di seluruh dunia ini turun? Itu salah satu penyebabnya adalah adanya sentimen negatif dari mewabahnya COVID-19, dan juga untuk IHSG sendiri dari faktor dari dalam negerinya itu salah satunya adalah sentimen negatif dari kasus Jiwasraya. Jadi hal-hal inilah yang menyebabkan IHSG ini turun dari awal tahun sampai perdagangan terakhir Maret ini. Seperti itu. Berarti untuk IHSG ini lebih ke sentimen COVID-19 juga ya Mas Iya, ya. Jadi benar sekali. penurunan ini global. Jadi nggak cuma IHSG saja. Nah, tapi langsung pertanyaannya itu seperti ini Mas. Kalau ini turun terus ini IHSG itu bakal pulih sampai kapan? Pulihnya kapan gitu loh? Jadi begini ya Mas, kalau kita membicarakan kapan recovery IHSG itu akan terjadi, kita bisa melihat dari data historisnya. Sebelumnya pada krisis moneter 1998 dan juga krisis global tahun 2008, itu koreksi IHSG terjadi bahkan sampai 60%. Kalau yang sekarang ini kan baru 20%, jadi kami kategorikan itu sebagai koreksi sedang. Dan apabila koreksinya hanya sampai 20% atau 30% dan IHSG menunjukkan potensi untuk rebound, kemungkinan recovery-nya bisa terjadi dalam jangka waktu setahun ke depan. Namun yang patut kita cermati adalah penurunan ini bisa saja terjadi lebih dalam. Koreksi ini bisa saja terjadi lebih dalam. Bisa saja sampai seperti krisis 98 dan 2008 itu yang turun sampai 60%. Nah, kalau kejadiannya seperti ini, bisa saja recovery yang dibutuhkan itu membutuhkan waktu yang lebih lama, mungkin bisa sampai 5 tahun. Oke, baik. Terus lalu untuk trader dan investor ini bagaimana ya Mas ya tipsnya untuk menghadapi IHSG akhir-akhir ini? Jadi begini ya Mas, kalau untuk trader sendiri karena di EF kita masih punya cash 100%, kita bisa memanfaatkan potensi rebound IHSG yang kemungkinan akan terjadi pada musim dividen di bulan April dan Mei 2020 ini. Karena biasanya pada sebelum musim dividen itu IHSG itu akan cenderung menguat. Jadi begitu Mas. Oke, berarti kalau untuk trader kita masih bisa mencoba mencari potensi rebound ya Iya, Mas ya benar sekali. mendekati bulan-bulan uh, adanya dividen di Iya. April Mei. Nah, tapi bagaimana Mas untuk member-member private investing room nih untuk para investor? Apakah apa yang harus dilakukan? Mereka kan pasti sudah punya posisi gitu kan. Nah, ini bagaimana sebagai seorang investor ini menyikapi hal ini? Jadi kalau untuk investor sendiri ya Mas, terutama yang ada di private investing room PIR ini sendiri, tidak usah khawatir. Karena saham-saham rekomendasi yang di PIR itu adalah saham-saham yang berfundamental baik. Jadi nanti ketika IHSG mengalami recovery, maka saham-saham tersebut juga akan ikut mengalami recovery. Ini berbeda dengan saham yang memiliki fundamental tidak baik. Tentunya tidak akan selaras dengan IHSG dan cara recovery-nya akan berbeda sendiri. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Dani atas jawabannya, insight-nya. Semoga mencerahkan para member. Lalu kami cukupkan di sini untuk market commentary pertama YEF. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kami di YEF. Jangan lupa juga untuk follow Instagram, Telegram, dan juga Line.
di Yeff Advisor, dan juga jangan lupa kunjungi terus yeffadvisor.com untuk mendapatkan informasi insight setiap harinya. Terima kasih dan sampai jumpa.